Smartphone murah di tahun 2022 ini sudah lebih baik performanya. Kita ambil contoh, di harga 3 jutaan saja performa gamingnya sudah lebih baik. Bahkan Infinix terbaru di harga 2,5 juta saja punya performa baik dengan harga yang lebih murah. Tapi, apakah flagship 2018 masih bisa bersaing di tahun 2022 ini? Dan ini pengalaman saya selama 8 bulan bersama Sony Xperia XZ2 AU version. Smartphone ini saya beli dengan harga 1,35 juta dengan kondisi lengkap tanpa kotak, dapat charger support 15 watt dan soft case. Kemulusan 98-99% tanpa white spot. Pemakaian selama 8 bulan ini dalam kondisi WiFi only. Sebelum masuk pengalaman, kita sebutin dulu spesifikasinya. Tentu saja HP ini sudah pakai SoC Snapdragon 845 atau SoC flagship di zamannya. Ukuran layarnya 5,7 inci dengan desain simetris sebagai jidat dan dagu. Layar IPS dengan resolusi Full HD dan sudah didukung SDR. Kamera belakangnya single yaitu 19 megapiksel, sudah laser autofocus dan kamera depan hanya 5 megapiksel. Varian AU ini sepertinya hanya satu, yaitu dengan RAM 4 GB dan storage 64 GB. Jenis storage-nya sudah UFS 2.1, baterainya 3180 mAh, support fast charge 18 watt dan wireless charging. Sudah pakai USB Type-C 3.1, tentu saja support OTG. Varian AU ini hanya single SIM, sisanya hanya slot SD card dan fingerprint di bagian belakang. Hal positif selama 8 bulan ini menggunakan Sony Xperia XZ2 ini, yang pertama adalah di bagian kamera. Walau masih single tapi hasil kameranya masih cukup bagus ya, masih bisa bersaing dengan mid-range tahun 2022 ini. Pakai laser autofocus ya, jadi hasil fokus objeknya cukup lebih halus ya, jadi tidak cegukan kayak HP-HP mid-range yang sekarang nggak teratur gitu hasil fokusnya. Untuk perekaman videonya support 4K 30 fps dan dia ada gyro AIS ya, gyro AIS, jadi cuma aktif di 1080p 30 fps dan ada fitur slow motion ya 1080p 960 fps. Jadi ini yang membuat fitur-fitur flagship dari Sony Xperia XZ2 ini jadi menarik. Dan satu lagi ini yang paling saya suka dari Sony Xperia XZ2 ini, ada tombol dedicated kameranya, jadi ya enak aja gitu, jadi seperti megang kamera asli gitu ya. Terus kalau untuk hasil videonya bisa cek di pojok kanan atas. Haptic vibration di Sony Xperia XZ2 ini cukup halus ya, bukan yang getar kuat kali. Jadi ini halus banget apalagi saat ketik. Ini memang fitur flagship banget lah dari sebuah smartphone. Yang ketiga, frame pinggirannya ini berbahan metal ya, jadi berasa banget kalau misalnya kita letakkan aja HP itu di ruangan ber-AC, itu dingin banget gitu, enak aja dipegang gitu. Tapi kalau misalnya kita bawa main game gitu, itu baru berasa panasnya, jadi kayak menyebar lah panasnya ke bagian pinggirannya. Yang keempat itu speakernya sudah stereo menghadap ke depan ya, jadi ini speakernya itu ada di bagian atas sama bawah layar. Suaranya itu tidak terlalu kencang tapi kualitas suaranya bisa bilang cukup enak lah, bassnya juga ada. Yang kelima ini baterainya ya, baterainya ini kalau bisa dibilang ini cukup hemat ya kalau untuk dipakai sosial media aja ya, bukan untuk game ya. Jadi SOT-nya bisa bertahan itu 4-5 jam aja gitu. Masih bisa lah untuk tahun 2022 ini. Sisanya nih NFC pasti ada, masih bisa. Terus ada wireless charging. Nah ini di harga 1,35 juta ada wireless charging. Walau bukan resmi tapi ini oke lah. Kalian butuh HP-HP yang pengen punya fitur flagship sekarang. Saatnya kita masuk di bagian hal yang tidak saya suka dari Sony Xperia XZ2 ini. Yang pertama itu di layar. Walau sudah Full HD, HDR ya, tapi hasil gambarnya nggak terlalu wah, biasa aja gitu walau udah pakai beberapa preset dari settingannya. Dan untuk kecerahannya harus 50% pula ya, baru enak di mata. Yang kedua itu baterai boros banget untuk main game. Cuma bisa dapat SOT-nya 2-3 jam, dan itu pun tergantung game yang dimainkan.
Desain ya, untuk desain bisa dibilang nggak oke banget ya. Di belakangnya itu gendut banget itu, jadi kayak berasa bongsor aja gitu HP-nya. Yang keempat itu fingerprintnya ini nggak terlalu enaknya, agak terlalu ke tengah ya, ke tengah di bagian belakangnya itu. Jadi untuk jari itu rasanya nggak nyaman banget untuk dijangkau. Yang kelima itu ada di fitur double tap to wake ya. Fitur double tap to wake ini nggak berfungsi sama sekali saat layar mati total ya. Jadi memang harus diangkat dulu handphonenya seperti iPhone baru bisa double tap to wake-nya aktif. Ini plus minus lah untuk sebuah fitur di handphone flagship. Sedangkan untuk handphone keluaran tahun 2016 seperti Lenovo A7000 saja yang punya saya ini bisa double tap to wake saat layar mati total. Ini agak ngeselin ya sebenarnya. Jadi ya itulah kesan negatif dan positif saya. Bisa seperti iPhone tapi tidak lebih baik daripada handphone mid-range zaman dulu. Hal terakhir yang tidak saya suka dari HP Sony Xperia XZ2 ini ada di bagian pengecasannya. Pengecasannya lama banget walaupun baterainya 3180 mAh ya. Jadi dia butuh 1 jam 50 menit dari pengisian 2% ke 100%. Tapi untuk 2% ke 65% nya dia bisa nambah 2% per 1 menit. Itu hebatnya. Tapi dan 65 ke 90 itu udah mulai lambat ya, sekitar hampir 2 menit baru nambah 1 gitu. Jadi di 90 ke 100 itu bisa sampai hampir 3 menit nambah 1%. Dan itu udah dalam keadaan airplane mode, wifi mati. Dan itu saya nggak ngerti kenapa, karena saya sudah setting-setting juga di bagian baterai itu tetap aja sama kayak gitu. Saatnya kita masuk ke sesi gaming aja ya. Untuk sesi gaming ini, game pertama yang saya mainkan adalah Sky Children of the Light. Ini termasuk game yang cukup berat ya, kalau kata developernya di website itu disebutin hanya SoC flagship yang bisa berjalan 60 fps ya, itu katanya. Karena di handphone saya yang Samsung A50s saja itu cuma sanggup di petir 2 aja ya, jadi nggak bisa 60 fps dan 30 fps pun tidak dapat, sekitar 24an lah ya. Jadi saya coba di Xperia XZ2 ini di petir 3 dia jalan normal ya, lancar. Karena di petir 3 itu dia kayak grafiknya lebih bagus lagi dengan fps hanya 30 ya, di petir 2 nya baru 60 fps. Ya overall game ini cukup lancar ya, di 60 fps, 30 fps pun nggak ada masalah sama sekali ya. Paling hanya ya frame drop karena dia nurunin panas ya, kecuali kalau kalian main di ruangan ber-AC ya. Kalau ruangan ber-AC pastilah ini bisa cukup stabil. Ya ini termasuk game yang cukup berat lah untuk tahun 2022 ini. Walau sepertinya Genshin Impact-nya masih terlalu ganas ya, dari storage sama grafiknya terlalu wah kali. Yang kedua ini game kesukaan saya ya, Ark Knight ya. Ini jenisnya itu tower defense ya. Tower defense ini bisa dibilang ini game yang cukup berat lah kalau misalnya banyak efek ya. Kalau misalnya musuh banyak datang gitu kan. Nah di sini dia tidak ada settingan sama sekali ya, dari grafiknya sendiri memang nggak ada. Jadi memang defaultnya udah seperti itu aja. Jadi kalau misalnya untuk HP-HP yang mid-range ke bawah mungkin sepertinya agak parah lag-nya. Soalnya saya pernah pakai A20 gitu Samsung ya, itu lag-nya tuh lumayan lah, agak berat ya. Walaupun saya mainnya itu cuma ya kan ditinggal gitu aja kan dia udah jalan gitu kan, ada settingan otomatis lah untuk gamenya ini sendiri. Jadi ya itu cukup parah sih di bagian banyak efeknya. Jadi untuk di Sony Xperia XZ2 ini hampir nggak ada sama sekali lah ya masalah-masalah kayak gitu, lancar jaya aja. Game terakhir yang saya mainkan ini adalah game Apex Legends Mobile. Ini game favorit saya di PC. Settingan paling tingginya ya Extreme HD Ultra. Ultra di sini paling tingginya 60 fps ya, dan bentuk grafiknya itu detailnya itu Extreme HD.
Sebenarnya game ini cukup playable ya, tapi optimisasinya masih belum bagus ya. Jadi saat diving terjun ke bawah selalu kena rendering ya untuk bagian-bagian gedungnya itu, jadi agak sedikit terlambat aja gitu teksturnya. Ya itu aja sih agak ngeselin. Sedangkan untuk framenya, frame per second FPS ya, itu di settingan ultra aja masih sering frame drop ya ke 50 gitu. Jadi saya settingnya agak satu di bawahnya lah ya. Jadi 50 lah paling tinggi. Itu aja masih tetap ada frame drop lah ke 40 kadang-kadang gitu. Tapi nggak selalu juga gitu. Tapi kalau 60 yang ultra itu selalu lah ke 50 gitu. Dan settingan game yang paling enak itu cuma di smooth ultra aja ya, jadi itu aja sih yang paling enak. Sepertinya itu aja game yang saya mainkan. Untuk Genshin Impact itu saya nggak coba soalnya storage-nya nggak kuat sama sekali ya, itu terlalu banyak gitu, jadi bisa cek ke channel lain aja kalau untuk Genshin Impact ya. Sepertinya playable sih gitu. Untuk memori 4GB tuh masih bisa lah, kalau RAM tuh masih bisa lah, 3GB 4GB untuk tahun 2022 masih oke banget. Kesimpulannya, apakah Sony Xperia XZ2 ini masih bisa diandalkan untuk tahun 2022? Jawabannya sudah pasti iya, di beberapa kondisi tentunya. Baterai masih bisa diandalkan untuk kegiatan normal yang bukan hardcore ya. Kamera masih bisa bersaing walau sudah ada generasi terbaru sekalipun. Saya tidak merekomendasikan dengan smartphone limbah atau bekas yang bukan non-resmi Indonesia, karena sewaktu-waktu email kalian akan terblok, kecuali kalian membayar pajak cukai. Terima kasih sudah menonton, boleh komen kritik dan saran buat channel saya. Sampai jumpa di lain waktu. Adios.